Ambil duit, dikit-dikit nggak maju. Gaji mana, sembunyi di mana? Ayah, jangan pukul ibu lagi. Nisa ikut ayah. Ayah jual Nisa aja. Perempuan hina. Nisa, Ibu Nisa takut. Keluarin, ibu bakal lindungin kamu. nggak dikasih ya. Percaya nggak gue? Gue jual kamu juga. Jangan dekat-dekat. Coba lompat, lihat. Adi Saputra, gue umur 18, nggak dengerin larangan keluarga, nikah sama elu. Bertahun-tahun ini, elu perlakuin gue gimana? Elu cuma bisa judi. Abis itu mabuk, pukulin gue. Semua itu gue tahan. Gue selalu berharap elu bakal berubah. Elu bakal jadi suami yang baik. Ayah yang baik. Tapi kenapa elu mau jual Nisa? Dia harapan terakhir gue. Nggak dikasih ya. Elu binatang. Gue mau buat elu hidup sengsara selamanya. Observatorium Jangan, kasih peringatan jangan. darurat. Hari ini ada 3 meteor. Lewat atas Aruna. Tuan, lebih baik kita kembali ke rumah sakit. Kata dokter penyakit Tuan, perlu istirahat, Kak Wina, seperti untuk mencari obat cair. Lagi pula, kanker paru stadium akhir ini bukan penyakit yang nggak bisa disembuhin. Sembuh buat apa lagi? Cuma pengen lihat sekali lagi. 20 tahun ini. Tak pernah ku tapaki lagi. Adi, ku sembuhkan kau. Kak Adi, nenekku bilang, kau sakit karena rindu. Asal ikut aku ke suku Miao kuno. Dia bilang, pasti bisa memberimu mimpi indah. Adi, kumohon ikut aku pulang. Kakekku sudah setuju mengobatimu. Dia dokter ajaib terbaik sedunia. Pasti bisa sembuhkan kau. Tak usah. Kenapa tak suka padaku? Aku secantik ini. Bu ini dan teman-temanku ngejarin kau belasan tahun. Bahkan habiskan miliaran cari tim medis buat kau. Masih tak bisa lepaskan. Istrimu yang sudah mati, segitu buru-burunya ingin jumpa dia? Iya. Sedikit merindukannya. Maya. Nisa. Maafkan aku. Baru berani datang sekarang. Maya! Bocah pembawa sial. Ayah, jangan pukul ibu. Pergi. Kau anak pembawa sial. Pukul aku saja, jangan pukul Nisa. Memang kalian berdua yang kupukul. Jangan. 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 Ini kamarku dulu. Aku kembali ke hari ketika Maya dan Nisa meninggal. Ini bukan mimpi. Sayang, air cuci kakimu. Kamu minum banyak kemarin. Setelah dicuci, kepalamu tak akan pusing lagi. Aku salah ganti airnya. Jangan pukul aku. Jangan pergi. Maaf suamiku, aku bereskan sekarang. Maya. Aku salah. Mulai sekarang, aku tak sakiti kamu lagi. Aku pasti buat kamu hidup bahagia dan sejahtera. Kamu tiba-tiba baik sekali. Mau apa? Apa mereka benar?
Kamu mau jual Nisa? Adi Saputra, kalau berani jual Nisa, aku bawa Nisa, loncat dari sini. Tidak, jangan. Jangan, jangan. Tidak. Jangan, jangan, jangan. Aku tahu. Ulah bajinganku dulu. Buat kamu anggap aku sampah. Tapi, percaya aku sekali lagi ya. Terakhir kali, percaya aku sekali lagi. Tadi aku salah. Aku mohon, jangan jual Nisa. Aku hidup karena dia. Aku mohon, dia harapan hidupku. Ayah, jangan pukul ibu lagi. Kemarin ibu pingsan. Kalau mau pukul, pukul Nisa. Nisa nakal. Nisa, kamu awasi ayah ya. Kalau ayah nanti pukul ibu atau kamu lagi. Biar ayah ditabrak mobil. Biar ayah tak lihat kalian lagi. Oke? Aku tak mau ayah mati. Adi Saputra, waktunya bayar utang. Adi Saputra, hari bayar utang sudah tiba, bunga berbunga ini, lu harus bayar 1.000. Kalau lu nggak bisa bayar, seperti kata lu, gua ambil istri dan anak lu buat ganti utang. Benar saja. Dia memang mau jual aku dan Nisa. Siapa bilang gua nggak bisa bayar? Kasih 2 hari, gua bayar 1.200. Kau kira aku main-main sama lu? Minta 2 hari dikasih 2 hari? Kalian bawa perempuan itu keluar! Siap. Jangan sentuh istriku, gua lawan. Nyawa murahan begini. Mau coba? Bicara baik-baik saja. Ngapain pakai pisau? Nah, bisa bahas soal bayar 2 hari lagi? Bisa. Pergi. Terus aja sok jago. 2 hari lagi, kalau lu nggak bayar, gua bawa anak buah, ku tiduri istrimu. Maya, jangan. Mereka sudah kusuruh pergi. Kenapa kamu lakukan hal bodoh? Kukira kamu mau jual kami. Jangan lakukan hal bodoh lagi. Dengar, utang mereka akan kubayar. Aku sekarang cari uang. Kamu masih punya uang berapa? Ini gaji kita bulan lalu. Kalau kurang aku bisa kerja serabutan. Maya, dengar. Utang mereka, semua kubayar. Jangan lagi melakukan hal bodoh. Tunggu ayah pulang. Hari ini, ayah janji bawa banyak uang. Nisa, lihat ini. Kamu bilang, pengen makan KFC kan? Mama ajak makan ya. Tapi KFC mahal. Nisa nggak mau. Nggak apa-apa. Kita coba sekali saja. Gua udah lama pengen nidurin elu. Tahun 96. Dibilang peluang ada di mana-mana, nggak salah. Beri aku setahun, aku bisa bawa Maya. Hidup enak. Lihat apa ini? Ini sudah siap. Nanti malam tunggu aku. Bos, aku mau 100 ekor ikan, 200 karung pakan, plus 20 akuarium. Nak, mau ngapain nih? Nanya banyak amat, penasaran ikut saja. Ini 45.000 rupiah. Pas butuh bantuan.
Lempar gelang, lempar gelang. Yang lewat, silahkan lihat. Sekali gagal tak apa. 10 kali gagal, ikan gratis. Kamu gila ya? Kalau ini bisa untung, gua ganti marga. Jangan banyak omong, cepat sana. Mau cari duit nggak? Ikut gue teriak. Ayo lihat-lihat. Ayo lihat-lihat. Jangan lewatkan kesempatan. Lihat sini, Lempar lihat gelang sini. dapat ikan? Nah, coba lihat. Coba lempar gelang. Semua lihat, semua lihat. Wah, bagus-bagus. Wah, langsung dapat. Aku juga dapat. Aku dapat. Aku dapat. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Hati-hati jalan. Datang lagi ya. Astaga, cepatnya dapat uang. Lebih cepat dari mesin cetak. Bertahun-tahun aku Bambang, tak pernah dapat uang sebanyak ini. Tadi salahku Bang. 20.000 itu, gua nggak minta lagi. Ajak gue cari uang bareng ya. Oke. Uangku ambil, gelangnya buatmu. Besok pagi jam 8. Sampai ketemu. Aku pergi dulu? Oke, baik. Hati-hati. Baik. Ingat, besok pagi. Di kehidupan sebelumnya, Maya waktu segini bawa Nisa loncat dari gedung. Kali ini pasti tidak. Hari ini dapat 800.000. Pulang cepat. Temani Maya dan Nisa, ajak mereka makan enak. Loncat dari gedung. Nggak mungkin. Adi bajingan. Lihat Maya terdesak. Sampai mau loncat gedung? Iya kan? Maya kan rajin banget. Kerjain 3 pekerjaan 12 jam sehari. Sambil jaga anak, Adi bajingan. Nggak bantu malah judi. Bukan aku sudah janji ke Maya, gedung. nggak nakal lagi. Ini kenapa? Gak cuma judi. Lihat luka di tubuh Maya. Dia niaya binatang itu. Kalau gitu, nggak usah kita larang. Betul. Loncat biar bebas derita. Persetan, kalian pantas bebas. Jangan loncat, Maya. Jangan loncat. Maya, jangan loncat sayang. Gue dapat duit banyak. Gue kaya, uang banyak. Gue nggak jual lo dan Nisa. Maya, jangan loncat sayang. Gue dapat duit banyak. Gue kaya, uang banyak. Gue nggak jual lo dan Nisa. Jangan loncat. Gue salah. Percayalah terakhir kali ini. Percayalah padaku sekali saja. Terakhir kalinya? Kapan kau tak bilang, ini yang terakhir? Kata orang, pria setelah punya anak akan membaik. Tapi saat aku lahiran Nisa, kau di mana? Memang aku bodoh. Terus-terusan, percaya padamu, percaya kau akan seperti sebelum menikah padaku. Jadi dulu sebelum nikah padaku, semua itu palsu? Tidak. Jangan lompat, jangan. Maya, apa yang kau mau? Aku turuti semua. Aku ubah. Semua aku ubah, oke? Ubah? Kau pikir aku masih percaya? Saat aku dihina, kau di mana? Saat aku dicaci, kau di mana lagi? Sekarang, aku mau percaya. Tapi segalanya sudah terlambat. Tidak, jangan. Maya. Jatuhnya parah banget. Mudah sekali. Masih muda. Sungguh disayangkan. Masih muda. Kamu bilang orang ini masih muda-muda begini, kok mau bunuh diri? Gadis yang baik. Kan gara-gara suaminya, Adi Saputra, yang bikin begini. Setiap hari, cuma tahu makan, minum, judi. Suka mukulin orang juga. Siapa sih yang tahan? Menurutku belum tentu. Kalian pada nggak tahu. Setelah Adi Saputra pergi, nggak lama kemudian, dari lantai atas terdengar suara berantem dan makian. Makiannya kasar banget. Aku juga dengar di atas ada Maya Wulandari itu, nangisnya heboh sekali. Ada yang pernah datang ke rumahku?
Bilang siapa yang pernah datang ke rumahku? Siapa yang pernah datang ke rumahku? Siapa yang pernah datang ke rumahku? Apa? Siapa-siapa sebenarnya? Tuan, Anda mimpi buruk lagi? Observatorium mengingatkan darurat. Hari ini akan ada 3 meteor. Masing-masing pada pukul 10, Siaran 10 radio. lewat 5 menit, dan 12 tepat. Melintas di atas Di kota dalam mobil. Aruna. Menurut pengamatan ahli, ketiga meteor ini Aku kembali membawa lagi. entitas energi misterius. Sangat mungkin memicu gejala langit dan bumi yang ganjil. Tidak. Bukan mimpi buruk, semua yang terjadi itu nyata. Pak Sopir. Ke kompleks bahagia. Aku harus lintas waktu lagi. Harus selamatkan Maya. Tuan, maksud Anda apa? Kak Maya kan sudah lama meninggal. Asalkan bisa lintas waktu kembali. Pasti bisa selamatkan Maya. Pak Sopir, cepat. Adi, kau akan kusembuhkan. Kak Adi, nenekku bilang, kau sakit karena rindu. Asal kau ikut aku ke suku Miao kuno, dia bilang, pasti bisa buat kau mimpi indah. Tak usah kalian tolong. Pulanglah. Kak Adi. Kak Adi. Adi, Kak Adi. Kak. Bukannya bilang, balik ke kamar. Bisa lintas waktu? Kenapa tak ada reaksi? Coba lagi. Coba lagi. Apa yang salah? Tidak. Pasti ada yang terlewat. Pasti ada yang terlewat. Maya. Nisa. Apa yang kurang? Kau anak pembawa sial. Aku benar-benar kembali. Apa karena meteor? Suamiku kau. Maya, duduk. Suamiku. Kau ini... Maya, maafkan aku. Aku tak pernah tahu penderitaanmu. Kali ini tak akan lagi. Suamiku jangan. Masih siang. Nisa masih di sini. Maya, aku tak akan pukul kau lagi. Hari ini, biar aku cuci kakimu. Kau lagi buat rencana jahat apa? Tipu uang? Atau mereka bicara benar? Aku tahu kau tak percaya. Tapi, aku tak akan pukul kau lagi. Adi Saputra. Sudah waktunya bayar utang. Adi Saputra, kau dapat untung gila ya? Dapat perempuan cantik, ikut sama kau. Sayang banget. Kau omong lagi, awas kau kubunuh. Kau omong lagi, awas kau kubunuh. Bisa ditunda 2 hari? Bawa pisau rusak. Siapa kau nakutin? Percaya sama gue, 2 hari lagi ambil uang. Kalau nggak percaya, gue bayar pakai nyawa. Saudara Saputra. Ya pasti gue percaya. Kau bilang 2 hari ya 2 hari. Pergi sana. Bang Golok, masa kita diam aja? Masa iya kita diam? Awalnya sih gue cuma mau jual anak dan istrinya doang. Abis itu urusan selesai. Tapi sekarang, kalau gue nggak bikin Maya Wulandari, nggak bisa turun ranjang. Berarti gue udah tua. Hahaha. Bos. Lihat tuh gelagat tadi Saputra. Kita juga nggak sanggup lawan. Nunggu dia nggak ada aja. Dia nggak ada, habisi istrinya. Istri, sekarang kau percaya kan? Gue nggak bakal jual anak kita. Nggak percaya juga nggak apa-apa. Mulai sekarang, gue pasti lindungin kalian. Siapa tahu kau lagi
Mikir jahat apa? Setelah Adi pergi, tak lama kemudian, suara berantem terdengar dari atas. Caciannya kasar sekali. Aku juga dengar di atas. Maya itu menangis keras. Kamu masih tak mau keluar? Seperti katamu, ganti utangmu dengan istri dan anakmu. Kematian Maya. Apa ada kaitannya dengan mereka? Selama Maya dan Nisa bersamaku, tak ada yang bisa sakiti mereka. Istriku, aku bilang tak akan jual Nisa, tapi kau harus temani aku keluar. Kemana? Cari uang banyak. Cari uang? Bukannya kau bilang, asal aku tak jual Nisa, kau setuju apa saja? Dia masih ingin jual kita. Aku tahu. Aku antar Nisa ke rumah Paman Joko. Jam segini tak ada tamu. Nisa harus ikut kita. Justru jam segini, baru ada tamu. Kamu paham sekali. Tentu, kan aku suamimu, aku sudah cari tahu jalannya, ayo. Ayo. Suamiku aku tak ikut ya. Maksudku, aku kerja sendiri. Juga bisa bantu bayar utangmu. Bisa tak usah jual diri. Kerja sendiri, terlalu lama. Si bos ikan mana? Sudahlah, tunggu sebentar, aku kembali. Mau ngapain? Nebang bambu. Ayah bilang nanti bawa aku beli ikan mas. Ikan mas. Rupanya bukan seperti yang kukira. Ini benar-benar dia? Dia sepertinya benar-benar berubah. Aku bantu ya. Jangan, bambu gampang melukai tangan. Kalian siapa? Mau apa? Bos gendut. Aku mau beli 400 ekor ikan, 400 karung pakan, plus 40 akuarium. Kasih diskon separuh harga dong. Bos gendut. Aku mau beli 400 ekor ikan, 400 karung pakan, plus 40 akuarium. Kasih diskon separuh harga dong. Nggak mau beli, minggir. Pergi sana. Dengar ya. Sekarang kamu ada peluang untung besar. Cuma diskon separuh harga. Aku bisa bantu kamu raih. Pikirkan baik-baik. Pergi sana. Nggak mau jual ya? Hati-hati. Ku batalin urusanmu dengan Janda Wijaya. Jangan. Diskon separuh harga ya. Kurang sedikit pun nggak boleh. Oke, deal. Istri, bayar ya. Aku nggak punya uang. Bohong kan kamu ada 60? Kok kamu tahu? Suamimu ini tahu banyak soal dunia. Apa yang tak ku tebak? Dan ku bilang ya, bos gendut ini nanti pasti mau angkat aku jadi bosnya. Omong kosong. Bayar. Sudah, cepat keluarin. Uang baru bisa beranak kalau sudah dikeluarin. Baiklah. Ayo lihat-lihat, gagal sekali tak apa. Gagal 10 kali, ikan gratis. Ayo sini lihat. Suamiku, ini beneran bisa untung? Kalau rugi, tak ada uang bayar utang. Kamu bakal dipukul. Kenapa? Sayang sama aku? Aku cuma takut. Kamu lagi mau pukul aku dan Nisa. Maya masih waspada padaku. Pelan-pelan saja. Hebat banget, hebat banget. Ini nggak kena. Enggak, aku kena. Ini aku kena. Nak, ikannya. Baik, hati-hati. Hati-hati, datang lagi ya. Suamiku, 1.300 rupiah. Berapa? 1.300 rupiah. 1.300. Banyak? 1.300. Itu orang biasa. Butuh bertahun-tahun buat dapetin. Bang, tadi kan bilang, mau ajak aku cari uang juga. Tadi, siapa yang nggak percaya? Sekarang aku percaya. Suamiku, Kenapa? kedepannya kita jangan judi lagi. Hidup tenang ya. Baik, Asal kamu nggak judi, kamu kan pintar. Aku bakal lebih giat lagi. Cepat bisa lunasin utangnya. KFC enak banget, ayah. Kamu dan ibu juga makan? Nisa suka ya. Nanti kita makan tiap hari. Suamiku, hidup kita ke depan.
Akan makin baik, kan? Tentu saja. Hidupnya enak juga ya. Berani makan KFC lagi. Entah berapa kali jualan. Baru bisa beli KFC. Apa katamu? Jaga Nisa. Jagalah dia. Baik. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Ibu kok datang? Dengar-dengar lu jualan di klub dansa. Kalau gue nggak datang, muka tua gue bakal lu coreng habis-habisan. Aku enggak. Aku cuma jualan buah di sana. Berani membantah gue lagi. Orang pada bilang, lu itu perempuan murahan tak tahu malu. Duit sebanyak ini, dasar perempuan hina. Laku juga ya. Yang bikin Maya mati, mungkin juga mereka. Lu bisa cari duit ya? Beberapa hari ini cari beberapa lelaki buat jualan, dapat duit lagi. Itu duit Adi, kembalikan. 3 hari lagi bawa 2.000 ke gua. Nggak, gue telanjangin lo keliling kampung. Kasih sini. Siapa izin lo hina istri gue? Lu berani pukul gua? Memang lo yang gue hajar. Siapa berani ganggu istri dan anakku? Aduh, memang lo yang gue hajar. Jangan pukul aku. Nggak pukul? Memang lo yang gue hajar. Linda Wijaya. Kau bilang perempuan murahan, bilang manusia hina. Itu anakmu sendiri, sialan. Kau tahu betapa sakitnya itu buat dia? Pernah kau pikirkan? Dia berani lakukan, masa takut dibicarakan? Uang itu? Sialan hasil kerjaku? Siapa bilang Maya yang jual diri? Hah? Dia berani lakukan, masa takut dibicarakan? Uang itu? Sialan hasil kerjaku? Siapa bilang Maya yang jual diri? Hah? Hari ini, gua hajar kau mati. Suamiku. Jangan pukul lagi. Dia rampok uangmu, kau masih bela dia? Kalau nanti, gue lihat kau lagi ganggu Maya dan anakku, gue bunuh kau. Dia mukul orang. Mau bikin rusuh ya? Mau bikin rusuh ya? Suamiku Nisa sudah tidur. Maya engkau. Maya engkau. Suamiku, aku rasa kau jadi lebih baik. Memangnya tidak bagus? Maya. Kau. Apa kau ada sesuatu ingin katakan padaku? Dulu aku pernah punya harapan. Asal kau bisa hidup baik-baik, permintaan apapun akan kukabulkan. Suamimu bukan cuma jadi lebih baik, tapi juga lebih kuat. Maya. Tapi semuanya sudah terlambat. Maya. Tapi semuanya sudah terlambat. Maya. Suamiku, kau mimpi buruk? Iya. Mimpi buruk yang panjang. Ayah malu-malu. Nisa Putri masih di sini. Suamiku, setelah cuci muka, aku buat sarapan. Baik. Tidak. Biarkan aku yang masak. Sepertinya di rumah tak ada daging. Aku beli dulu. Tunggu di sini ya.
tempat ini, kenapa ada mobil bagus seperti ini? Nisa Putri sudah lama ingin bakpao berkuah ini. Maya tak tega belikan. Entah Nisa Putri, lihat bakpao berkuah ini, ekspresinya akan seperti apa? Tapi, si kecil mata duitan ini pasti bilang aku boros lagi. Maya, sarapan sudah siap. Buka matamu, lihat aku. Lihat aku. Tidak. Tidak. Jangan pura-pura baik. Sudah lama dengar kau mau jual istri dan anak. Orang-orang itu kau yang panggil kan? Bajingan. Surat terakhir. Di dalamnya, pasti ada petunjuk pelakunya. Suamiku, maafkan aku pergi tanpa pamit. Aku tahu, kau benar-benar mulai berubah. Aku percaya kau bisa hidup lebih baik. Hanya aku tak bisa menemanimu lagi. Aku sudah kotor. Suamiku, aku suruh Nisa Putri sembunyi di lemari. Kau harus rawat dia baik-baik. Sejak lahir ke dunia, dia tak pernah hidup enak. Kau harus ajak dia jalan-jalan bersenang-senang. Beri dia makan makanan mewah. Masih satu hal. Maya minta padamu, jangan balas dendam untuk Maya. Anggap saja ini tak pernah terjadi, oke? Aku tak mau kau ikut terseret pada diriku. Berakhir saja. Suamiku, aku cinta kamu. Siapa yang memaksamu mati? Siapa yang memaksamu mati? Aku pasti bunuh dia. Balas dendam untukmu. Aku akan bunuh dia. Iya, Nisa, 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 Nisa. Nisa. Nisa, jangan takut. Ini ayah. Ayah sudah pulang. Siapa sebenarnya? Peringatan darurat observatorium. Hari ini akan ada 3 meteor. Pada pukul 10:05, dan tepat tengah malam, melintas di atas kota Aruna. Tengah malam. Menurut pengamatan ahli, Aku kembali ketiga lagi. meteor ini membawa entitas energi misterius. Masih satu Sangat kesempatan. mungkin picu gejala Kau langit dan mimpi bumi buruk ganjil. lagi? Tidak. Bukan mimpi buruk. Pak Sopir, cepat. Ke kompleks bahagia secepatnya. Aku harus balas dendam untuk mereka. Tangkap pembunuhnya. Darah dibayar darah. Masih 2 jam. Aku tak boleh buru-buru pulang. Aku harus kumpulkan petunjuk dulu. Betul. Ya, ke rumah Joko Santoso. Tuan, ini dia. Aku saja. Halo, apakah ini rumah Joko Santoso? Kau bos Saputra?
Bos Saputra, silakan masuk, aku buatkan teh. Baik. Paman Joko, saya datang kali ini hanya ingin tahu soal Maya. Bajingan, Paman Joko, saya tahu saya salah. Tapi saya cuma ingin membalas dendam untuk Maya. hah, sudah bertahun-tahun Maya meninggal, kau tak pernah datang tanya saya. Sekarang baru tanya, ku beritahu, jangan kirakan kau, bos besar lantas hebat. Saya Joko Santoso, seumur hidup memandang rendah padamu. Paman Joko, saya tahu engkau memandang rendah saya, tapi saya cuma ingin tahu, hari itu sebenarnya apa yang terjadi. Saya mohon, beritahu saya. Saya mohon. Saya mohon. Tuan tak perlu sampai begini. Yoko, lihat Bos Saputra sampai berlutut. Janganlah berlagak sok jago. Apa yang terjadi hari itu? Cepat beritahu Bos Saputra. Bangunlah. Bukan saya tidak mau bicara. Sudah bertahun-tahun kejadiannya. Lagi pula, buat apa dibicarakan lagi? Berguna, berguna. Paman Joko, ceritakan saja semua yang terjadi hari itu pada saya. Saya ingat. Hari itu pagi-pagi, matahari bersinar terik. Saya sedang bersiap keluar. Tiba-tiba dengar Maya berteriak keras. Jangan, mohon jangan. Tolong, tolong aku. Tolong. Tolong aku. Kalian ngapain? Maya, di siang bolong, kalian berani begini? Minggir. Bos lagi asyik di dalam. Jangan ikut campur. Pergi sana. Kalau masih begini, aku telepon polisi. Telepon polisi saja. Hahaha. Berani telepon polisi, kubunuh kau. Kalian... Pergi sana. Jangan ganggu kami ngedrop. Bodinya keren banget. Nggak heran bos naksir terus. Aku aja udah nggak tahan. Jangan, tolong, jangan. Tolong. Bajingan. Halo 110. Kompleks Bahagia. Aku mau lapor. Iya. Ada sekelompok bajingan. Bajingan. Maya. Aku sudah telepon polisi. Bajingan-bajingan ini nggak bakal luput. Paman Joko, tolong keluar dulu. Mama, Nisa. Mama. Kenapa, Mama? Mama baik-baik saja. Maya, kamu ini... Paman Joko, mohon bantu saya. Serahkan surat ini ke Adi. Paman Joko, mohon bantu saya. Serahkan surat ini ke Adi. Ini... Seandainya tahu dia akan mati, aku pasti tahan dia di sini. Ini salahku kurang berani. Kalau saja aku lebih berani, mungkin hasilnya nggak akan begini. Ini salahku. Ini salahku. Katamu lihat Bang Golok hari itu. Dia pakai baju seperti apa saat itu? Baju hitam? Aku ingat betul. Orang itu
pakai kemeja motif. Bukan dia. Bukan dia. Siapa? 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 Ya, Bang Golok. Kalau ketemu Bang Golok, semua petunjuk pasti jelas. Bos Saputra, Bang Golok itu udah belasan tahun lalu ditangkap masuk penjara. Katanya beberapa tahun ini, dia ngasih banyak keterangan. Sampai sekarang masih di dalam. Dia sudah tiada, sudah waktunya ikhlas. Bibi Santoso. Gak bisa dilupain. Sinta. Paman Joko. Bibi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuan Saputra, aku nggak nyangka Kak Maya alami semua itu. Kita mau kemana sekarang? Binatang-binatang itu harus dihukum. Masih ada waktu. Ke ruang arsip dulu. Aku mau lihat berkas Bang Golok. Kali ini, gak boleh ada salah sedikit. Tangan besar di balik layar itu, gue bakal cabut paksa. Dia keluar. Kepala Hartono. Diduga ini maksudnya apa? Diduga ini artinya belum bisa dipastikan. Aku ingat kasus ini selama 10 tahun ini adalah yang terbesar. Pelakunya banyak kasus pembunuhan. Bahkan kakaknya sendiri juga dia yang bunuh. Tapi justru 2 kasus ini yang bermasalah. Sudah kuduga. Riko Gunawan cuma peserta. Pasti ada orang lain di belakangnya. Riko Gunawan cuma peserta. Di belakangnya, pasti ada orang lain. Saya juga berpikir begitu. Dulu Riko Gunawan ini berusaha mengambil alih 2 kasus ini sendirian. Tapi di tubuh korban, DNA cairan tubuh yang ditemukan dengan Riko Gunawan ini sama sekali tak cocok. Lalu gadis kecil itu, sidik jari di lehernya, juga dirusak. Kepala Hartono. Siapa? Direktur Saputra, kalau saya tahu. Di sini bukan diduga lagi. Untuk selidiki kasus ini, kami kehilangan 2 petugas. Ditambah tekanan atasan. Benar-benar kuasanya besar. 2 nyawa. Begitu saja ditutupi. Sayangnya, metode penyelidikan dulu terlalu sederhana. Cairan tubuh juga tak bisa disimpan lama. Kalau tidak, saya pasti akan menangkap orang ini. Memang kuasanya besar. Sekarang tak sama dengan dulu. Kepala Hartono. Saya ingin temui Riko Gunawan. Saya ingin temui Riko Gunawan. Tepat sebelum Anda ke sini, Riko Gunawan dipenjara, diracuni dan dibunuh. Apa? Kuasanya besar. Kau pikir kau bisa hentikan aku? Tuan Saputra, petunjuknya putus lagi. Harus bagaimana? Tidak putus. Ini sudah cukup. Membuat istri dan anakku tewas. Siapapun dia, aku pasti akan menangkapnya dan membunuhnya. Tinggal setengah jam, Sinta. Kembali ke kompleks bahagia. Kembali ke kompleks dan cari pembunuh. Apa hubungannya? Tentu ada. Nanti kalau kita ketemu lagi, kalian bisa bertemu Kak Maya dan keponakan perempuan. Sinta, aku tak mau terlalu lama di bawah sini. Tolong minta maaf ke mereka.
Apa maksud perkataan Tuan? Kenapa Kak Adi kabur? Jangan-jangan dia menghindari kita? Bagaimana Pak Saputra? Tahu kalian ke sini? Maya, kali ini aku pasti selamatkan kau. Maya! Nisa, ayah datang. Kutiduri istrimu, perempuan murahan. Dibayar dengan nyawa. Sudah lama aku ingin kau. Sekarang belum bisa bunuh dia. Kalau dia mati, semua petunjuk putus. Harus ciptakan kesempatan saat dia terpaksa sebutkan dalang di belakang layar. Lalu habisi dia. Adi Saputra, utangku. Riko Gunawan, satu kata lagi kau mati. Pergi, pergi. Bang Golok, apa kita diamkan saja? Mana mungkin? Kalau Maya Wulandari, aku tiduri sampai tak bisa turun ranjang, berarti aku sudah tua. Mienya datang. Makan mie. Coba masakan ayah. Ayah duluan yang makan. Nanti ayah pukul ibu lagi. Siapa yang buat aturan konyol ini? Ku tahu pasti ku pukul dia. Kan ayah sendiri yang buat. Ini aku. Suamiku, aku ada hal yang mau dibicarakan berdua saja. Suamiku, kumohon, jangan jual Nisa ya. Asal kau tak jual Nisa, aku mau lakukan apapun. Aku takkan jual Nisa. Aku kan. Suamiku, dulu kau bilang, aku seperti orang bego. Nanti aku yang lebih aktif. Aku nurut semua padamu. Maya, aku takkan jual Nisa. Kasih aku waktu. Aku buktikan ya. Suamiku, aku nurut semua padamu. Aku lakukan semua sesuai katamu. Kumohon jangan jual Nisa. Kalau kau benar-benar butuh uang, jual saja aku. Aku lebih berharga. Kumohon jangan sakiti Nisa lagi. Ini kesempatan terakhir. Tak boleh gagal lagi. Kalian siapa? Kali ini kita langsung ke intinya. Rp135.000 untuk 500 ekor ikan, 500 karung pakan, ditambah 50 akuarium. Cepat setuju. Aku bawa kau cari uang. Hah? Kau anggap aku bodoh? Si kecil mata duitan. Kau hitung dulu pelan-pelan. Aku mau telepon dulu. Halo? Halo, ini KTV Maharaja. Aku mau bicara dengan bosmu, Rudi Wijaya. Bilang padanya, kalau tidak balas telepon, dia akan mati. Bocah brengsek dari mana? Kalau kau tak bisa jelaskan dengan baik, kau tahu akibatnya. Pak Wijaya, ku tahu besok malam kau ada jamuan di laut, kan? Bagaimana kau tahu? Menurut pengakuan Riko Gunawan, sebelum membunuh Rudi Wijaya, dia pernah pesan kamar dengan istrinya Sari Permata. Aku bukan cuma tahu itu. Aku juga tahu besok ulang tahun anakmu yang ke-10. Benar kan? Kalau kau pergi, pasti mati. Omong kosong. Yang diundang ke jamuan itu, semua orangku sendiri. Kalau tak mau mati, sekarang juga datang ke Kompleks Bahagia, gedung nomor 3, cari aku. Dan namaku Adi Saputra. Hidup kita ke depannya akan makin baik ya? Tentu saja. Hidup sehari-hari lumayan enak ya. Berani-beraninya makan KFC. Ibu bicara apa sih? Ibu kok sampai sini? Dasar perempuan hina. Kalau aku tak datang, muka tua ibumu ini sudah kau coreng habis. Orang pada bilang, kau ini perempuan murahan tak tahu malu. Kasih sini. Siapa Adi Saputra? Aku. Kau yang namanya Adi Saputra? Bang. Bukan, aku bukan Adi Saputra. Dia itu Adi Saputra. Aku panggil kau, sikapmu begitu? Dasar sialan. Mau mati? Bocah. Aku paling benci dibohongi. Kalau kau tak bisa jelaskan alasan yang jelas, kepalamu akan kupuntir lepas dan kutendang ke sungai Aruna. Tubuhmu ku beton. Tak mau mati?
Baik. Tolong lakukan ini. Hajar dia untukku. Buat dia, jangan pernah muncul lagi di depanku. Setelah selesai, kita bicara lagi. Permisi. Bang. Ngapain bacotan sama dia? Langsung hajar aja. Kamu siapa sih? Berani-berani ngatur gue? Hajar dia. Hajar sampai dia kapok muncul di depan saudara Saputra. Kamu bawa Nisa naik dulu. Saudara Saputra. Sekarang kita bisa bahasan serius kan? Gendut kurus nggak cocok, karakternya juga beda. Rudi Wijaya bisa disingkirkan. Bisa dibahas. Baik. Ayo. Naik. Lanjut hajar. Bos Wijaya, silakan duduk. Saudara Saputra, kondisi tempat tinggalmu ini sungguh parah. Bukan untuk bersenang-senang? Itu tergantung apakah saudara Saputra bisa buat aku lanjut bicara. Bos Wijaya. Bos Wijaya. Kalau gitu, siap-siap mental ya. Aku Rudi Wijaya, masa sulit apa yang belum aku alami? Langsung bilang saja. Istrimu diselingkuhi. Aku Rudi Wijaya, masa sulit apa yang belum aku alami? Langsung bilang saja. Istrimu diselingkuhi. Lakinya Riko Gunawan. Malam ini mereka rahasia di hotel, rencanakan cara bunuh kamu. Oh iya. Masih ada lagi. Harta-hartamu itu? Omong kosong, nanti soal istriku. Sudah bertahun-tahun satu ranjang, bahkan Riko Gunawan pun setia banget padaku. Suruh ke timur, dia nggak berani ke barat. Beneran nggak? Buktikan aja langsung. Hotel Maharaja kan punyamu? Telepon tanya pelayannya. Istri tercintamu itu pernah pesan kamar nggak? Bocah, kalau cuma bohong, kau mati. Halo? Cek semua catatan sari permata yang pesan kamar belakangan. Istriku. Sama Riko Gunawan. Sial. Aku berangkat sekarang, tangkap pasangan serong itu. Sialan, berani selingkuhi aku. Berhenti. Aku berangkat sekarang, tangkap pasangan serong itu. Sialan, berani selingkuhi aku. Berhenti. Kalau kau langsung ke sana, belum tentu bisa tangkap basah, bisa-bisa malah dijebak. Hahaha. Saudara Saputra, kasih tahu abang, gimana kau tahu soal ini? Asal bantu habisi mereka. Aku kasih duit. Abang tadi terlalu buru-buru, sikapnya kasar. Abang minta maaf. Nggak bakal bikin kau rugi. Kalau sudah beres, abang bantu satu urusan buatmu. Setuju? Sikap itulah yang gua mau. Mereka berdua besok malam bakal serang kamu di jamuan. Mending kita balas dengan akal yang sama. Serang balik mereka. Oke, bagus sekali idenya. Baiklah saudara Saputra, besok malam jam 6 gue jemput. Saudara Saputra, pertanyaan gue tadi, belum kamu jawab. Gimana kamu bisa tahu soal ini? Pertanyaan gue tadi, belum kamu jawab. Gimana kamu bisa tahu soal ini? Bos Wijaya. Kamu lagi interogasi gua? Enggak. Cuma penasaran aja. Gue pergi dulu, saudara Saputra. Riko Gunawan. Siap-siap terima balas dendam gua. Hahaha. Suamiku. Nisa udah tidur? Suamiku, kan kamu bilang pengen lihat gue pakai stocking hitam? Hari ini gue pakai suamiku. Kali ini biar gue yang mulai.
Maya. Maya. Suamiku, kamu mimpi buruk ya? Enggak. Cuma bangun, takut kamu nggak ada. Suamiku, gua mandi dulu, terus siapin sarapan. Nggak usah. Kita makan di luar. Sekalian antar kamu kerja. Suamiku, gue berangkat kerja ya. Langit mau runtuh ya. Bos Saputra kita bisa antar istri ke pabrik. Bibi Hidayat. Adi Saputra, kamu ingat waktu nikah? Gue bilang apa ke kamu? Ingat. Berani juga kau datang lagi. Dulu kau janji, tak akan sakiti Maya. Lihatlah selama ini, ulah bajingan apa yang kau lakukan. Walaupun Maya diam, kau pikir aku tak tahu? Setelah menikah bertahun-tahun, pernahkah kau urusi Nisa? Dan lagi, luka di wajah dan tubuh Maya, semua itu pukulanmu kan? Adi Saputra, kalau bukan karena Maya selalu halangi, Papa sudah suruh orang habisi kau. Adi Saputra, karena kau datang hari ini, kasih jawaban pasti. Kapan kau cerai dengan Maya? Kalau bukan karena dulu Maya nekat mau nikah denganmu, dengan koneksiku, dan sifat serta wajah Maya, mana mungkin sulit cari suami yang lebih baik darimu? Kau sudah sia-siakan dia bertahun-tahun. Sudah waktunya kau lepaskan dia. Rina, suamiku memang sudah berubah. Kamu diam saja. Kalau bukan karena sifatmu terlalu lemah, mana mungkin setiap hari kau ditindasnya? Adi Saputra, beri batas waktu. Ini bukan urusanmu. Bahkan jika kau tak setuju, aku akan bawa Maya untuk pemeriksaan forensik luka, dan gugat cerai karena kekerasan rumah tangga. Ini bukan urusanmu. Meski kau tak setuju, aku akan ajak Maya periksa lukanya, lalu gugat cerai karena kekerasan rumah tangga. Aku tahu. Dulu aku banyak berulah bajingan. Tapi, kasih aku kesempatan lagi. Sekali saja. Aku kasih kau kesempatan? Siapa yang kasih Maya kesempatan? Kau tahu kemarin, dia bilang apa padaku? Dia tanya kalau loncat dari atas gedung, apa sakit? Diamkan kau sekarang, tentukan waktunya. Kasih aku kesempatan lagi. Sekali saja. Kasih waktu 3 hari. Kalau setelah 3 hari, aku masih belum bisa buat Maya dan Nisa hidup bahagia, aku setuju untuk cerai. Baik. Tapi kali ini jangan cuma omong doang. 3 hari. Asal kau bisa kumpulkan Rp22.500.000, aku izinkan kau temui Maya dan Nisa. Setidaknya, aku harus lihat bukti. Kau bisa bahagiakan Maya. Suamiku jangan dengarkan dia. Aku cuma sedang curhat sama dia kemarin. Rina dia. Tenang. Percayalah pada suamiku. 3 hari lagi, aku jemput kalian pulang. Rina, 3 hari ini, mereka kupercayakan padamu. Rina, 3 hari ini, mereka kupercayakan padamu. Dia malah tidak marah. Aneh sekali. Sudah kubilang, suamiku sekarang sudah berubah. Dia bisa cari uang sendiri, dan baik padaku dan Nisa. Kamu ini, cuma kamu yang begini, gampang ditipu terus. Kita lihat saja nanti. Gue pengen lihat si sampah ini, cari uang 22,5 juta dalam 3 hari. Jangankan dia, mulai dari nol, papa gue aja nggak bisa dapetin segitu dalam 3 hari. Rina Hidayat benar-benar penyelamatku. Aku lagi bingung gimana nempatin Maya. Kehadirannya sangat membantuku. Ayah Rina Hidayat adalah kepala pabrik elektronik Kota Aruna. Rumahnya, Riko Gunawan aja nggak berani. Apalagi Rudi Wijaya, nggak bakal sembarangan masuk. Selanjutnya, harus mikirin cara dapetin uang 22,5 juta itu. Sobat, akhirnya datang juga. Aku sudah survei sekitar sini. Nggak ada yang jualan ikan. Kita berdua hari ini bagi tugas. Paling nggak bisa dapat 9 juta. Cara begini terlalu lambat. Masih lambat? Rampok bank kali lebih cepat. Pandanganmu sempit. Jual ikan memang bisa untung, tapi selain tempat ini, tempat lain ramainya nggak sebanyak ini. Lagi pula, siswa yang punya uang juga nggak banyak. Kemarin, kita sudah ambil untung di sini. Bahkan kalau pisah aksi, hari ini, paling cuma dapat 6,75 juta. 6,75 juta masih kurang? Tentu kurang. Kalau kamu percaya sama aku,
Ambil saja 3.000 ini. Nanti sore bawa pulang 10.000. Jangan bohong ya, saudara. 3.000 sehari jadi 10.000. Aku kelihatan seperti pembohong? Menurutku kau memang seperti pembohong. Lupa ya. Kemarin dapat 3.000, bagaimana caranya? Baiklah. Baiklah kalau Bos Bambang tak mau. Aku cari orang lain saja. Jangan nekat. Ayo. Saudara, kau mau beli saham? Ini barang bisa bikin rugi loh. Gugup apa? Barang yang bikin cuan ini memang pedang bermata dua. Tapi selama aku ada, dia jadi pedang pencetak uang. Saudara, kau hati-hati ya. Seluruh hartaku di tanganmu. Saudara, menurutku saham Farmasi Syana ini bagus. Naik 3%. Langsung pilih yang itu. Perusahaan yang hampir bangkrut, tak kira kau lumayan jago juga. Tentu saja. Aku juga pernah pelajari. Kau mau beli saham yang mana? Beli berapa, rugi berapa? Dengar aku. Beli semua energi listrik Hanara. Saudara, apa kau salah lihat saham? Tak salah. Yang hampir kena batas penurunan maksimum itu. Ini, anak muda, saham bukan begitu belinya. Mau mengandalkan pantul balik dari titik terendah. Sudah. Aku lebih paham dari kamu. Saham tak boleh dibeli begini. Udah, jangan bicara. Aku lebih paham darimu. Dia mengapain? Cepat pergi. Nanti terlambat. Ini pergi. Memang masih muda nekat ya. Serakah berlebihan. Hahaha. Pak Tua Surya, ngapain masih peduli dia? Dengan cara main kayak bocah ini, wajar kalah. Betul Pak Tua, mana bisa dibandingin sama Raja Judi Surya. Farmasi Syana, hari ini kemungkinan tembus 5%. Bisa aja naik ke batas maksimum. Nasihat baik. Kamu beli itu pasti rugi. Bacot. Bahkan saham lesu berani dibeli. Berani-beraninya ngasih tahu kita di sini. Bocah, kamu juga paham saham? Enggak. Sedikit. Hahaha, sedikit paham. Berani di sini, sok ngasih tahu. Nggak takut ada yang rugi. Nanti ajak kamu loncat bareng. Siapa yang loncat belum tentu. Sudah beli. Ya, ayo pergi. Sudahlah. Sehari setelah Maya loncat di kehidupan sebelumnya, energi listrik Hanara melonjak, hampir dari batas penurunan ke batas kenaikan maksimum, seharusnya tidak salah. Saudara, benar naik. Tolong bantu aku. Bantu aku urus gadai. Aku mau pakai leverage. Baru naik 3%. Sudah ada yang berani pakai leverage. Benar-benar nggak tahu artinya kata mati. Bambang mau cari 22 juta, gadaikan saja tokonya. Percaya deh, kali ini nggak rugi. Pergilah. Ada yang mau loncat lagi? Iya, betul. Ada orang mau mati sendiri. Malah ajak orang lain. Lihat apa? Ayo jalan. Saudara, lu beneran dewa saham. Ini bikin gua untung 67 juta. Lumayan. Saudara, ini buat biaya belajar. Ajarin gua main saham dong. Gue soal saham, sama sekali nggak paham. Hari ini hari indah. Yang diinginkan datang juga. Bapak Adi Saputra, bos suruh saya jemput Bapak. Ya. Istriku belakangan, makin jago dandan ya. Riko Gunawan belum datang? Nggak tahu, mungkin lagi siap sesuatu. Bos! Bos! Beli kue buat keponakan.
Jadi telat. Maaf ya, Kita keluarga, nggak usah sungkan. Duduk. pelayan. Hidangkan makanannya. Riko Gunawan, apa maksudmu? Bos, cuma salah Kak Maya terlalu memikat. Ditambah gue tergiur kekuasaanmu, jadi harus singkirkan kamu. Kamu pikir bisa bunuh gue? Kamu pikir hari ini masih hidup? Hahaha. Riko Gunawan, kita udah berteman bertahun-tahun. Lu tiduri istriku, masih mau habisi nyawaku? Awalnya, waktu orang bilang ke gue nggak percaya. Hari ini terpaksa percaya. Kita udah bersaudara bertahun-tahun. Kau tiduri istri gue, mau bunuh gue juga. Awalnya, waktu orang bilang ke gue nggak percaya. Hari ini terpaksa percaya. Kau mau apa? Saudara Saputra, masuklah. Kok kau bisa di sini? Apa kau nggak penasaran dengan semua ini? Pernahkah kau berpikir, semua ini adalah balasan untukmu? Hari ini, kau ke rumah cari istri gue kan? Kau kok bisa tahu? Gimana gue tahu? Gimana gue tahu? Ampun, jangan pukul lagi. Sakit? Sakit? Belum cukup sakit. Masih kurang sakit? Ampun, jangan pukul lagi. Hari ini gue memang ke rumahmu, tapi gue nggak ketemu istrimu. Gue nggak menghinanya. Jangan banyak bacot. Bilang, siapa sebenarnya dalang di belakangmu? Bilang, siapa sebenarnya dalang di belakangmu? Gue nggak ngerti kalian ngomong apa. Pang. Tahu siapa? Gue bilang, kau bisa biarin gue keluar dari ruang privat ini hidup-hidup? Bisa. Saudara Saputra tanya apa? Kau jawab apa? Kalau kan Saudara Saputra, suruh gue kasih kau nyawa. Mana mungkin kau masih hidup sampai sekarang? Iya, itu Arman Santoso. Istri kamu, waktu antar buah ke klub dansa, Arman Santoso naksir dia. Istrimu juga nggak tahu. Kamu bilang, jangan-jangan Arman Santoso itu. Arman Santoso yang itu. Iya, dia. Dasar perempuan masih mau kabur. Suamiku, dengar dulu penjelasanku. Nanti di rumah kita hitung, bawa anak ini pulang. Kalian jaga nyonya baik-baik. Mau kabur ya? Katakan siapa sebenarnya Arman Santoso? Siapa Arman Santoso itu? Arman Santoso aja nggak kenal. Arman Santoso, bos grup Santoso, pemimpin pasar industri televisi Kota Aruna. Oh, ternyata dia yang disebut-sebut asetnya hampir 10 miliar. Grup Santoso. Gelombang pertama yang diuntungkan dari peralihan milik negara ke swasta. Sering diwawancarai stasiun televisi. Sudah ku bilang, lepaskan aku. Saudara Saputra, aku memang berhutang budi padamu. Tapi orang ini kalau nggak disingkirkan, pasti jadi masalah nanti. Aku janji akan melepasmu pergi. Tapi yang lain aku nggak tahu. Adi Saputra, kamu ingkar janji. Kamu nggak akan mati baik. Mainin istri orang ya. Mainin istri orang, ha? Bos. Istri orang enak ya. Hari ini aku yang temenin kamu main. Enak nggak? Enak nggak? Aku nggak mau. Hahaha. Bos Wijaya. Masalah pribadi sudah selesai. Saudara Saputra, secara prinsip, aku harusnya bantu kamu. Tapi Arman Santoso ini, aku benar-benar tak sanggup lawan. Di kartu ini ada 225 juta rupiah.
Cukup buat kamu dan adik ipar pindah tempat. Jangan sungkan. Kalau aku mau kabur, nggak akan aku bantu kamu lawan Riko Gunawan. Kamu takut sentuh dia? Kan karena status dia. Kalau aku bisa bikin dia bangkrut total, utang budi ini, mau bayar nggak? Kalau dia benar-benar bangkrut total, gua habisi dia kayak anak ayam. Masalahnya adalah... Baguslah. Dengan ucapanmu itu sudah cukup. Kalau dia benar-benar bangkrut total, gua habisi dia kayak anak ayam. Bagus. Dengan ucapanmu itu sudah cukup. Anak muda ini, mana mirip pemuda miskin tak punya modal, lihat karismanya. Aku aja nggak bisa jagain dia. Sayang sekali, musuhin Arman Santoso. Cuma bakal kalah telak. Sayang, kenapa baru angkat? Abang Golok dan kawan-kawan datang cari dan pukuli kamu? Sayang, ada masalah apapun, harus bilang sama aku. Jangan diam saja. Kalau enggak, sekarang juga aku bawa Nisa cari kamu. Sayang, ada masalah apapun, harus bilang sama aku. Jangan diam saja. Kalau enggak, sekarang juga aku bawa Nisa cari kamu. Aku baik-baik saja. Belum sibuk mau jemput istri pulang. Kan lagi cari duit. Kamu baik-baik saja ya? Suamiku, aku dan Nisa sekarang tinggal di rumah Rina. Kamu tenang saja. Oh ya, omongan Rina tadi. Jangan kamu pikirkan. Aku akan jelaskan ke dia. Iya, Rina. Kamu tenang saja. Aku ini udah dapat 22.500.000 rupiah. Besok pagi, ketemuan di luar pabrik. Oh ya, kebetulan aku perlu ketemu Rina. Kamu cuma sehari dapat segitu? Pasti dong. Lihat siapa suamimu. Duit segini, cuma ujian buat aku. Kamu hebat banget. Jangan bohongi Maya lagi. Sehari segitu kamu pikir dewa? Besok kalau nggak bawa duitnya, jangan harap ketemu aku. Maya juga jangan harap bawa pulang. Sehari segitu, kamu pikir dewa? Besok kalau nggak bawa duitnya, jangan harap ketemu aku. Maya juga jangan harap bawa pulang. Maya tutup telepon. Jangan tertipu dia. Suamiku jangan dengar dia. Aku dan Nisa tunggu kamu besok. Halo. Aku mau lihat besok bawa duitnya. Reaksi si kecil ini gimana? Tapi, kalau mau mengalahkan Arman Santoso, dalam waktu singkat, perlu bantuan gadis ini. Nisa, rindu ayah nggak? Ayah, Suamiku. Nggak ngerti juga. Kenapa kalian sayangin barang begini? Adi, uangnya mana? Keluarin. Nggak ngerti juga. Kenapa kalian sayangin barang begini? Adi, uangnya mana? Keluarin. Pura-pura aja nggak becus. Siapa pakai kantong gini buat uang? Apalagi 2 juta? Adi, beneran segitu? Lu rampok bank? Rina. Enggak kok. Kemarin kan aku udah bilang, suamiku sehari dapat 2 juta. Suamiku bukan orang gagal. Oke, aku percaya. Ada perlu apa? Ayahmu kan kepala pabrik elektronik Kota Aruna? Aku mau ketemu dia. Buat beli komponen TV. Lu mau bikin TV? Rina. Baiklah. Aku antar dia ketemu ayahku, oke? Ayo. Nisa, turut sama ibu ya. Ayah. Ayah. Paman Hidayat.
Ayah, Paman Hidayat, Kau Adi Saputra ya? Namamu sudah kudengar dari Rina ratusan kali. Kalau bukan karena Rina, orang sepertimu takkan kusentuh sedikit pun. Meski ada Rina, pabrik punya aturannya sendiri. Mau saya beri suku cadang? Bisakah kau bawa kinerja untuk pabrik ini? Pesanan di bawah 225 juta rupiah. Pabrik kami tidak terima. Kau punya uangnya? ayah, Rina, pabrik ada aturannya sendiri. Bukan soal saya jual muka, lalu urusan ini bisa lewat. Apalagi orang seperti dia, tak cukup berharga untuk saya jual muka. ayah, Rina, kau temani Maya dulu di luar. Saya mau bicara dengan Paman Hidayat. Tak apa, keluar dulu. saya tak peduli. Pokoknya jangan ganggu temanku. Saya tak peduli. Pokoknya jangan ganggu temanku. Nanti saya lapor ke ibu. Apa perkataan saya? Masih kurang jelas? Perkataan Paman Hidayat sudah jelas. Orang seperti saya tak berhak minta jual muka. Begini. Ini uang tunai Rp22.500.000. Selain itu, di buku tabungan ini, ada Rp90 juta lagi. Tolong produksi satu batch suku cadang untuk saya. Soal kinerja bulan ini, Rp2.250.000. Hahaha. Rp112.500.000 dari Rp2.250.000. Kira saya anak kecil? Kau bilang saya percaya? Paman Hidayat tentu boleh tak percaya perkataan saya. Begini. Rp112.500.000 ini, Paman terus pegang. Cukup beri saya. Suku cadang senilai Rp90 juta. Jika target kinerja bulan ini tak tercapai, uangnya tetap milik Paman. Rp112.500.000 ini. Silakan lanjut pegang, cuma beri aku suku cadang senilai Rp225 juta. Kalau kinerja bulan ini tak capai target, uangnya tetap ambil. Baik. Senang bekerja sama. Untungnya pakai rumah, dapat pinjaman Rp22.500.000. Kalau tidak, belum tentu beres. Masalah besar selesai, entah Bambang sudah pilih atau belum. Bang Adi, ikuti saranmu. Aku sudah beli pabrik kecil Terbengkalai ini. Cuma toko agak ribet. Kamu bilang buka toko di pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan sekitar. Sudah aku kelilingi berkali-kali. Sudah ada beberapa jual televisi. Ada satu pusat perbelanjaan. Memang ada satu tempat. Tapi tempat ini sudah hancurkan semua toko yang jual televisi. Toko ini namanya Televisi Warna Santoso. Apa? Kamu pilih lokasi di sana? Toko ini namanya Televisi Warna Santoso. Apa? Kamu pilih lokasi di sana? Ini kan buat hemat uangmu. Lagi pula, gratis renovasi. Lawan satu, lebih mudah daripada lawan beberapa. Bagus kata-katamu itu. Hehe, benar juga. Bang Adi, kamu juga rasa aku beruntung kan? Hahaha, mantap. Bang Adi, sewa Rp100.000. Bagaimana? Lumayan. Tapi kebersihannya harus kamu bersihkan. Baik. Selain kantor ini dan seluruh area pabrik, cuma aku yang nyapu. Direktur Santoso, Bos Grup Santoso. Pemimpin pasar industri televisi Kota Aruna. Kalau dia benar-benar tak punya uang, aku hancurkan dia kayak anak ayam. Tapi Santoso bukan lawan yang bisa kita hadapi. Awalnya tak ingin secepat ini, langsung bentrok dengan Santoso. Tapi karena kebetulan, mari kita adu kekuatan.
Lihat saja, mana yang lebih hebat mereklamamu atau barang murahanku. Bang Adi. Promosi ini bakal berhasil? Flyer ini cuma bernilai 100.000, aku paham. Hanya untuk 20 orang pertama. Aku tak mengerti. Bukannya makin banyak yang datang, makin baik? Otak kecilmu ini, kedepannya hematlah untuk hal-hal sepele. Aku punya rencana besar. Mengerti. Suamiku, Nisa, kalian kan harusnya kerja hari ini. Kok ada waktu ke sini? Entah bagaimana caranya seseorang membohongi ayahku, hingga dia kasih suku cadang, kasih uang juga, sekarang malah suruh kami bantu ke sini. Tapi ayahku bilang, kalau targetmu tak tercapai, uangnya tak dikembalikan. Tolong sampaikan terima kasih untuknya. Karena sudah datang, bantulah sedikit. Ayo Nisa. Kabar gembira! Kabar gembira! Toko baru televisi Cakrawala buka. Silakan lihat. Kabar gembira! Kabar gembira! Toko televisi Cakrawala baru buka. Coba lihat. Coba lihat juga. baik. Kami hanya untuk 20 orang pertama. Tuan, coba lihat nih, toko baru buka. Wah, masih ada yang berani buka toko di sini? Cakrawala. Mereka bala-bala apa lagi ini? Nggak pernah dengar. Anda... Tuan, salah paham ya. Saya kasih saran. Tutup saja cepat-cepat. Daripada buang tenaga dan bayar listrik di kota Aruna. Nggak ada yang jualan TV lebih laris dari saya. Televisi warna Santoso. Kamu kenapa sih? Suamiku, buka di sebelah televisi warna Santoso. Apa nggak berpengaruh? Kalau nggak laku gimana? Nggak laku? Selama saya ada merek Santoso, mereka itu yang benar-benar nggak laku. Walau agak jahat sih, tapi meniru dan turun harga selalu jadi jurus pamungkas. Walau agak jahat sih, tapi meniru dan turun harga selalu jadi jurus pamungkas. Bantu saya sebentar. Coba lihat televisi Cakrawala. Televisi Cakrawala. Bos, promonya beneran nih. Tentu beneran dong, hanya untuk 20 orang pertama. Boleh saya coba kualitas TV-nya? Boleh saja, TV kami, kualitasnya pasti nggak kalah dari toko seberang. Lihatlah. Kami punya model lain juga? Ini masih ada 2. Bos, masih ada kuotanya? Ada. Lihat nih, model terbaru. Lumayan. Boleh lihat-lihat? Saya lihat yang di dalam. Silakan masuk. Bos, aku mau 1. Silakan lihat di dalam. Bos, aku mau 1. Oke. Bos, aku juga mau 1. Aku juga mau. Aku juga mau 1. Tunggu sebentar, tunggu. Selanjutnya. Pelan-pelan. Cek mana punyamu. Kalian 2 ke sana. Hati-hati. Cek mana punyamu. Kalian 2 ke sana. Bos, toko seberang laris banget. Gak apa-apa. Nunggu pelanggan sana selesai bandingin. Nanti pasti balik ke sini. Permisi, mau lihat televisi warna Santoso? Ayo pergi. Lu ngapain? Di sana harganya Lu ngapain? separuh. Lu ngapain sih? Separoh. Ayo. Ada apa? Jangan pergi. Jangan pergi. Bang Adi, hari ini total terjual 130 unit. Adi Saputra, sekarang lu pinter juga ya. Bang Adi, kan kita udah sepakat. 20 unit pertama buat promosi. Kok semua didiskon? Otak udang. Coba lu bilang ke istri lu. Cuma gesek-gesek doang. Ya beneran cuma gesek doang. Sudahlah. Rayakan hari ini. Gue traktir makan. Oke. Bos, ini dia data pribadi, pemilik toko, yang merebut semua bisnis kita. Boleh saya bawa orang habisi dia? Dia? Kenal? Bisa dibilang, Riko Gunawan mati kemarin. Langsung dia muncul, buka toko televisi. Apa dia nemu sesuatu? Atau sengaja lawan saya? Tempat begini, kok ada mobil bagus? Sayang, ada apa? Nggak apa-apa. Ayo kita makan.
Cukup injak sampai mati. Tolong cari tahu dia tinggal di mana. Sama data istri dan anaknya. Kasih pelajaran kecil. Bersulang. Bang Adi, saya hitung kasar. Hari ini pendapatan kita 60.000. 60.000. 10 tahun gua kerja nggak dapat segitu. 60.000? Adi Saputra, sekarang kamu benar-benar bikin gue jadi kagum. Pantas saja Maya bilang kamu berubah. 60.000 banyak? 60.000 baru awal. Rina, lupa angka yang aku bilang ke ayahmu? Kamu serius mau capai 1 juta dalam sebulan? Adi Saputra, mana mungkin tercapai? Tapi, kalau kamu benar tobat, ayahku akan kubantu jelaskan. Tapi, bicarakan dulu, Adi Saputra, kalau kau jadi jahat karena kaya dan menyakiti Maya, kerja sama ayahku denganmu akan kubatalkan. Tenang, tak mungkin. Uang bagiku cuma angka. Mereka berdua hartaku. Uang bagiku cuma angka. Mereka berdua hartaku. Semoga saja. Janjimu pada ayahku, tenang pasti kulakukan. Tapi tak perlu sebulan. Seminggu cukup. Untuk selidiki kasus ini, 2 petugas gugur. Ditambah tekanan atasan, kekuatannya luar biasa. Aku telepon dulu. Kalian makan saja. Ayo kita bersulang. Bersulang. Halo Bos Wijaya. Halo, Saudara Saputra. Ada waktu telepon aku. Ngomong-ngomong, prestasi hebatmu itu sudah kudengar. Luar biasa. Langsung kalahkan grup Santoso. Ini baru awal. Bos Wijaya, mari kita bertukar. Bang Adi, aku Bambang orang kasar. Kedepannya, bimbing aku ya. Banyak atau sedikit uangnya. Yang penting di sampingmu. Sudah cukup. Tenang. Takkan kutinggalkan. Ngantuk banget. Besok kerja aku duluan. Hati-hati. Adi Saputra, jangan sakiti Maya lagi. Mengerti? Aku janji. Tapi untuk sementara, Maya dan Nisa lebih baik tinggal di rumahmu. Kenapa? Keamanan. Kita sudah ganggu rezeki orang. Wajar kalau ada balas dendam. Akan kubantu sekali lagi. Kita sudah ganggu rezeki orang. Wajar kalau ada balas dendam. Akan kubantu sekali lagi. Ayo. Jadi anak baik ya. Pergilah. Hati-hati. Ayo pulang. Mabuk berat. Sudah kukatakan jangan minum banyak. Jalan saja tak bisa. Rina, sepertinya ada mobil mengikuti kita. Benar, mereka datang. Cepat. Nyonya Wulandari, ikut kami. Bos kami ingin bertemu. Kalian siapa? Aku tak mau. Kalian tak punya pilihan. Nyonya Wulandari, ikut kami. Bos kami ingin bertemu. Kalian siapa? Aku tak mau. Kalian tak punya pilihan. Bawa dia. Lepaskan. Kau... Ayahku dari Hidayat, kalau berani. Gue dari grup Santoso. Bawa dia juga. Lepaskan istriku. Atau mati. Rudi Wijaya. Jadi berani ya? Kau berani melawan grup Santoso?
Kau cari mati. Sekretaris Halim. Aku Wijaya sengaja melawan grup Santoso. Cuma karena utang budi, terpaksa aku lakukan. Kau tahu aku Rudi Wijaya ini paling setia kawan. Bagus. Bagus sekali. Sekarang orang sembarangan berani-berani melawan grup Santoso. Rudi Wijaya, kau akan menyesali perbuatanmu hari ini. Berani sentuh istriku. Dan masih bacot mulutmu. Mengancam ya. Pulang bilang bosmu, kalau mau main hadapi aku. Jangan pakai cara licik murahan. Dengar? Kasih aku 1 bulan. Percaya tidak aku gulingkan grup Santoso. Kasih aku 1 bulan. Percaya tidak aku gulingkan grup Santoso. Hah? Pergi. Kau akan menyesali perbuatanmu hari ini dan membayar akibatnya. Ayo. Maya, kau baik-baik saja. Saudara Saputra, kau nyaris celakakan aku. Sebelum datang tak kau beritahu, kau akan pukul sekretaris Halim. Sekarang begini, kita berdua benar-benar senasib sepenanggungan. Aku tak membunuhnya. Sudah termasuk menahan amarah. Tapi jangan khawatir, Bang Wijaya. Bantuanmu pasti ku balas. Dulu janji saham 10%. Sekarang ku beri 20%. Hanya satu permintaanku. Lindungi istri dan anakku. Adik Saputra, kamu yakin banget bisa runtuhkan grup Santoso dalam sebulan? Menurutmu? Lagi pula sekarang sudah tak ada jalan mundur. Sejak aku jadi bos, jarang main sebesar ini. Adik Saputra, jangan kecewakan aku. Tentu tidak. Sejak aku jadi bos, jarang main sebesar ini. Adik Saputra, jangan kecewakan aku. Tentu tidak. Maya, maaf ya. Bikin kamu khawatir. Suamiku, kamu juga harus jaga diri. Tenang saja, mereka nggak berani ganggu aku. Kakak Wijaya, mohon bantuannya. Antar mereka pulang. Tenang, serahkan padaku. Adik Saputra, kapan Bos Hidayat datang? Kan kamu bilang dia sudah setuju dukung kamu, makanya aku pilih bantu kamu. Kalau kepala pabrik Hidayat nggak datang, jangan salahkan aku kalau aku berbalik. Tapi barang yang dia janjikan seharusnya hampir sampai. Bos Saputra. Bos kami sudah pesan, bayar 50.000 dulu untuk barang senilai 100.000. 100 orang yang kamu minta, juga sudah disiapkan bos kami. Sudah susah-susah. Adik Saputra, jangan lihat aku dengan tatapan begitu. Alasan Riko Gunawan berani khianati aku, karena di belakangnya ada Arman Santoso jadi backing. Aku lebih pengen bunuh dia daripada kamu. Sekarang kita harus apa? Pertunjukan baru saja dimulai. Saatnya mulai serangan balik. Bang Adi, kita sudah mulai untung. Ngapain susah-susah lagi? Kalau sampai sakit gimana? Nggak apa-apa. Oh ya, saya butuh bantuanmu untuk pergi ke... Tolong kamu pergi ke Kota Aruna. Pasti banyak toko yang bangkrut. Karena dihancurkan grup Santoso. Kamu beli satu persatu. 10 toko dulu. Besok langsung buka semua. Untuk urusan rekrutmen, coba minta tolong Rina Hidayat. Siap. Urusan bisnis saja kau tak sebanding denganku. Hanya soal inovasi teknologi, aku sudah bisa menghancurkanmu. Kau pikir, aku cuma bisa meniru mesin jelekmu? Bang Adi, menurutmu kita buka banyak toko sekaligus gini? Beneran bisa laku nggak? Televisi sebanyak ini, kalau sampai nyangkut di tangan, hancur kita. Tidak akan. TV kita tidak hanya akan laris, tapi juga akan merebut pangsa pasar 80% dari grup Santoso. TV kita tidak hanya akan laris, tapi juga akan merebut pangsa pasar 80% dari grup Santoso. 80%? Ayo. Pertama, ayo. Jangan buru-buru. Satu persatu. Ayo kita antri ya. Satu-satu semua kebagian. Iya.
Ayo antri, jangan buru-buru. Antri di sini, antri ya. Wah, suamiku, desain televisi yang kamu buat ini cantik banget ya. Sayang, nanti televisi pertama yang diproduksi, kita pakai sendiri di rumah, ya? Suamiku, kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aku ke toilet dulu. Bos Saputra, bekerja di lingkungan buruk begini. Tidak takut kena kanker paru? Direktur Santoso, tempat saya terbatas fasilitasnya. Mana seperti Direktur Santoso modal besar lebih leluasa. Volume penjualanmu 2 hari ini sudah turun lebih dari setengah, kan? Tapi masih hidup santai saja. Bos Saputra, terus begini tidak baik untuk siapapun. Berdamai saja? Ini ada 3 juta rupiah untuk beli saham 51%-mu. Nanti, grup Santoso akan keluar dari pasar harga murah. Semua akan dikendalikan oleh Cakrawala. Untuk menang-menang, Cakrawala kalian. Fokusnya cuma meniru. Televisi kelas atas sulit kalian masuki. Lagi pula grup Santoso masih bisa turun harga. Tanding perang harga denganmu. Saya yakin Bos Saputra orang pintar. Tahu harus bagaimana. Saya yakin Bos Saputra orang pintar. Tahu harus bagaimana. Tahu. Baik, kalau begitu, senang bekerja sama. Direktur Santoso, sejak kau berani sentuh istriku, saat itu juga, antara kita sudah pasti, cuma bisa sama-sama hancur. Grup Santoso kalian, hancur sudah. Sombong. Jangan kira aku takut padamu. Belum lagi soal caramu. Sama sekali tak pengaruhi pondasiku. Bahkan kalau sampai pengaruhi, aku punya banyak cara hadapimu. Besok mulai, kalau volume penjualanmu tak turun, aku Arman Santoso. Datang sendiri minta maaf padamu. Bocah, lihat baik-baik, grup Santosoku. Kenapa bisa di kota Aruna menjadi penguasa industri televisi? Silakan pergi. Tunggu saja. Siapa bilang aku cuma bisa meniru? Tunggu besok, 40 tokoku buka. Pertarungan terakhir kita baru benar-benar dimulai. Bang Adi. Kurang dari 3 hari omset kita. Omset lebih dari 1 juta yuan. Laba bersih sekitar 700.000 yuan. Lumayan. Ambil 225 juta untuk upgrade toko, tetap pakai pola lama. Tambah lagi 40 toko. Kota Aruna kan cuma segini. Tambah 20 saja. Grup Santoso punya berapa toko di sini? Kurang dari 100. Ya sudah, sana kerjakan. Siap. Semua siap tinggal saat yang tepat. Paman Hidayat, 2.250 juta. Kau ini benar-benar cuma seminggu dapat uang sebanyak ini. Waktu Rina cerita soalmu, aku pikir kau tak bisa diandalkan. Adi, sekarang bukan soal kinerja. Arman Santoso sudah datangi aku. Adi, bukan soal kinerja. Arman Santoso sudah datang ke sini. Kepala Pabrik Hidayat. Wah, Direktur Santoso. Grup Santoso kami, jumlah pembelian suku cadang di pabrikmu. Bulan ini lewat 1 juta ya? Kau bantu orang lawan aku? Apa maksudnya, Direktur? Anda juga tahu, pabrik kami sedang tidak bagus. Saya tak mungkin menolak bisnis yang datang. Jangan pikir saya tidak tahu hubungan anakmu dengan Adi Saputra. Kau, Hidayat, dengar baik-baik. Kau tahu cara grup Santoso. Kalau masih jual suku cadang ke dia, awas kau! Berarti, Paman Hidayat setuju?
Sudah kuduga. Paman percaya saya bisa genjot volume pesanan. Adi, situasi sekarang tidak begitu baik. Sepengetahuan saya, televisi kelas bawah grup Santoso hari ini dijual setengah harga. Adi, situasi sekarang tidak begitu baik. Sepengetahuan saya, televisi kelas bawah grup Santoso hari ini dijual setengah harga. 40 tokomu itu seharusnya sepi. Saya tahu. Saya sengaja. Paman, lihat ini dulu. Kita bicara lagi. Televisi seperti ini bisa diproduksi? Belum lagi keunggulannya. Seperti gambar tajam, warna cerah, sudut pandang luas. Hanya ketipisannya saja, sudah cukup hancurkan telak. Semua televisi kelas atas. Ini terlalu maju. Asalkan bisa diproduksi, apalagi grup Santoso, televisi di seluruh negeri bisa dihancurkan. Sebenarnya, semalam, kami sudah produksi 1 unit. Sebenarnya, semalam, kami sudah produksi 1 unit. Adi, katakan. Paman mau bantu apa? Paman cuma minta 1. Serahkan semua suku cadang ke pabrik kami. Tak masalah. Selain itu, Paman lihat ini. Apa? Televisi yang kalian jual? Harga modalnya cuma 100. Punya grup Santoso. Harganya sampai 300. Jadi, aku tak takut perang harga dengan mereka. Dan, pasar kelas atas juga tak ada jalan bagi mereka. Hahaha. Arman Santoso kali ini benar-benar hancur. Halo. Baik. Oke, aku paham. Hari ini total 120 unit ya? Baik, aku mengerti. Bang Adi, hari ini total terjual 120 unit. Di pihak Arman Santoso, seharusnya sudah lengah. Kapan kita serang balik? Belum. Tunggu stok lagi, beberapa hari lagi. Ya, baik. Pelahan masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Hati-hati. Pelahan, terima kasih. Terima kasih Pak Sopir. Pelahan. Baik. Terima kasih Pak Sopir, sudah repot. Bang Adi, 5 model murah, stok total 3.000 unit, 3 model plasma, stok total 1.500 unit. Saatnya balas dendam. 5 model murah, stok total 3.000 unit, 3 model plasma, stok total 1.500 unit. Saatnya balas dendam. Besok saja. Saudara Saputra, tokomu kenapa? Volume penjualan makin hari makin buruk? Bos Wijaya, santai dulu, jangan marah. Tunggu 1 hari lagi. Baik, 1 hari. Cuma 1 hari. Kalau besok tak ada perubahan, jangan salahkan aku ninggalin kamu. Tekanan dari Direktur Santoso terlalu besar. Kerja saja. Baik. Seminggu lalu kutawarin 6.750.000.000 rupiah, kamu tolak. Sekarang tabungan rumah tanggamu sudah habis juga, kan? Kamu lebih baik jaga diri sendiri. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala? Adi Saputra. Istrimu sudah lama kuperhatikan. Kalau kamu benar-benar tak sanggup lagi, bawa dia main ke tempatku beberapa hari. Istrimu sudah lama kuperhatikan. Kalau kamu benar-benar tak sanggup lagi, bawa dia main ke tempatku beberapa hari. Saat aku dihina, kamu di mana? Saat aku dicaci maki, kamu lagi di mana? Yang mati, bakal kamu. Tamparan ini, anggap saja bayaranmu di muka.
Apapun yang aku, Faris Saputra, inginkan, uang atau perempuan, takkan luput dari tanganku. Bisnis itu perang, hati-hati di jalan. Adi Saputra, kamu ini main apa sih? Papaku selalu bilang nggak usah buru-buru, tapi nggak kasih tahu soal apa. Terus, kamu menimbun stok segini banyak, kenapa nggak langsung dijual? Nanti pas mulai jualan, kamu bakal tahu. Kamu menimbun stok segini banyak, kenapa nggak langsung direkrut? Aku udah kasih info itu ke manajer toko. Aku mau lihat sendiri. Jangan. Pengen tahu, buruan ke tokonya. Sayang, mesin-mesin ini beneran bakal laku dijual? Seminggu ini, semua toko sepi pembeli. Tenang aja. Pasti laku. Gimana hasil penjualannya? Rina Hidayat juga nggak telepon balik. Jangan khawatir, pasti ada hasilnya. Mau koran, Pak? Grup Santoso kalah telak, digempur harga dan produk grup Cakrawala. Koran sore! Hebat sayang, kita sukses. Sayang. Ini kan kabar baik. Kenapa malah nangis? Kamu luar biasa sayang. Hei, Adi Saputra. Main licik sama aku. Bos, kita harus gimana sekarang? Turun harga juga, ikutin aja. Apa? Televisi kelas bawah, biaya produksinya mirip. Dia jual 300, kita jual rugi 200. 200. Aku lihat dia punya modal atau enggak. Buat ikutan. Kalau enggak bisa, pelanggan hilang semua. Hahaha. Baik. Pergi. Bang Adi, mereka semua turun harga. Kita gimana? Kita ikut turun juga. 150. Turun 150. Satu-satu. Bos, ini mereka udah turun ke 150. Kalau gitu kita turun ke 140. Apa? Toko baru buka, coba lihat. Bos, perang harga ini nggak bisa diterusin. Cuma seminggu, kita udah rugi lebih dari 2 miliar 250 juta rupiah. Televisi kelas atas numpuk di gudang, ruginya juga lebih dari 1 miliar. Kalau diterusin, perusahaan kita bangkrut, bos. Adi Saputra nggak mati, kita tetap kolaps. Laba dia dari kelas atas, tapi penjualan utama di kelas bawah, dia nggak akan tahan lama. Lanjut. Turun harga. Modalmu cukup buat main gini. Bos, rantai keuangan putus, kita gimana ini? Aku tahu. Bos. Ikut aku ke grup Cakrawala. Grup Cakrawala. Dulu aku ngejek Adi Saputra, nggak punya uang, berani beli gedung ini. Sekarang lihat, aku yang masuk jebakan. Bos Santoso, kenapa? Tak mau perang harga lagi? Mau berdamai? Bahkan jika aku mau lanjut, para penagih utangku juga tak akan setuju. Bos Saputra, biarkan aku mati dengan jelas. Bos Saputra, tolong beritahu alasannya. Kenapa perang harga ini aku tak bisa menang melawanmu? Siapa bilang aku berperang harga denganmu? Aku selalu... Apa? Kenapa harga modalmu cuma 100? 100? Tak mungkin. Bos Santoso, seingatku sebelumnya, aku pernah bilang agar kau berhati-hati. Sayangnya kau tak dengarkan. Masih ingat, sebulan lalu kau bilang apa? Utangku segitu banyak? Aku juga tak mau hidup lagi. Mati lalu utang lunas, boleh? Boleh.
bos. Suamiku hari ini ada apa? Katanya Arman Santoso, loncat dari gedung perusahaan kita. Dia mentalnya lemah. Loncat karena utangnya kebanyakan. Begitu. Nisa, hari ini nakal atau tidak? PR-nya sudah dikerjakan? Pintar. Sayang. Lapar ya? Ayo kita makan. Tunggu. Sayang, dulu kamu bilang ingin punya anak laki-laki namanya Faris Saputra. Bagaimana kalau malam ini kita... Dasar. Suamiku, kamu baik-baik saja? Setelah makan aku temani kamu ke rumah sakit. Baik. Nanti setelah tubuhku pulih, aku akan beri kamu banyak anak.